Debat panas Imam Jumbo versus Bima Arya, Rizik maki semua pihak di bulan puasa. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Persidangan Rizik berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Seperti biasa, bukan Rizik namanya kalau tak menggunakan kata kasar, menunjuk-nunjuk, dan sebagainya. Tidak hanya hakim dan jaksa yang ia sumpahi, bahkan Bima Arya akhirnya jadi korban keganasannya. Padahal kita tahu di bulan suci seperti ini sangat diharuskan untuk menahan diri, tidak hanya dari lapar dan haus, namun juga dari perkataan sia-sia dan tercela. Terlebih, Rizik sendiri adalah pimpinan ormas agama, tapi tak sedikit pun menunjukkan perubahan di bulan puasa. Berkali-kali, ia mencecar Bima Arya kenapa pakai lapor polisi dan tak mau berbicara kekeluargaan. Padahal, dari awal kasus pelaporan karena Rizik dan pihak Rumah Sakit Umi sengaja menutupi informasi swab ke Ketua Satgas Covid Bogor, Bima Arya. Bima sendiri menjelaskan kalau dirinya panik mengetahui Rizik masuk rumah sakit karena sebelumnya kontak wali kota Depok yang ketahuan positif. Padahal awal masuk rumah sakit, Rizik sudah diswab tapi oleh rumah sakit mengatakan belum ada pemeriksaan. Inilah yang membuat Bima murka hingga melaporkan ke Barreskrim. Apalagi setelahnya ada berita Rizik kabur lewat gudang obat. Semua orang jelas tahu bahwa memang Rizik yang bersalah. Tapi bukan Rizik namanya kalau tak berkilah. 1000 cara ia gunakan membela diri dan menyerang lawan. Menurut Rizik, sejak awal ia tak menutupi hasil tes swab. Tapi karena belum tahu hasilnya, maka ia pikir dirinya baik-baik saja. Ia juga tak terima dituduh kabur, karena menurutnya ia meninggalkan rumah sakit secara baik-baik karena merasa kondisinya sudah fit. Dia justru menuduh Bima Arya berbohong soal hasil swab, padahal menurut Bima, tanggal 18 diminta diberitahu penyidik polisi jika hasil swab Rizik negatif. Artinya, Riziklah yang berbohong. Sebelumnya seperti dilansir dari kompas.com, baik Rizik maupun Bima kemudian menuding satu sama lain dengan kata bohong. Awalnya, Rizik menjelaskan alasannya ingin pulang dari Rumah Sakit Umi pada Sabtu 28 November 2021. Ia merasa telah bugar. Tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk, kan saat itu hasil PCR belum keluar. Saya katakan, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ucap Rizik. Akan tetapi, Bima menyebut Rizik berbohong. Hal itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan Bima yang Rizik ketahui. Rizik pun mengkonfrontasi hal itu ke Bima. Lantas, Bima dalam BAP menjawab kalau yang Rizik sampaikan tidak sesuai dengan fakta di rumah sakit. Penyidik bertanya kepada saya, Ketua Satgas, apakah Anda mengetahui kondisi sebenarnya Habib Rizik? Apakah pertanyaan sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan bahwa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terang Bima. Hakim kemudian bertanya kepada Bima apakah tetap berdasarkan pernyataannya. Berarti jawaban saudara di BAP benar? Tanya Hakim kepada Bima. Benar, jawab Bima. Rizik pun kesal dan menuding Bima Arya sebagai pembohong. Tidak hanya membentak Bima, dirinya juga menunjuk-nunjuk jaksa yang dianggap memotong pembicaraannya. Seperti dilansir dari kompas.com, Rizik membentak dan menunjuk jaksa karena JPU motong kalimat Rizik saat ia mencecar pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Cukup, jaksa penuntut umum cukup. Ini hak saya bicara, cukup, kata Rizik sambil menunjuk jaksa. Iya, timpal jaksa. Karena Anda yang menarik saya, Anda ini yang pidanakan kita. Pasien dipidanakan, Anda yang lakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi rumah sakit, Anda yang pidanakan. Jadi saya berhak membela diri karena saya yang akan dipenjara, kata Rizik dengan nada tinggi. Mendengar hal itu, jaksa meminta agar Rizik tak memaksa saksi untuk terus-menerus bicara dengan pertanyaan yang diulang-ulang. Mendengar keributan tersebut, hakim menengahi keduanya. Hakim meminta kepada kedua pihak untuk bersabar. Sabar, saudara sabar, timpal hakim. Itulah sifat asli Rizik yang pintar membolak-balik fakta dan munafikun. Giliran ia yang salah malah bilang pasien dipidanakan. Apa jadinya kalau nanti digelar sidang chat mesum dengan Firza? Bisa-bisa maki-maki pengadilan dan mempertanyakan kenapa imam besar umat Islam ex ormas FPI dipidanakan. Seakan Rizik seorang yang paling wow di dunia ini. Semoga saja persidangan hari ini bisa menjeratnya dengan hukuman berat. Sudah salah ditambah dengan mempertontonkan attitude yang sangat buruk. Kalau perlu, Rizik diganjar hukuman seumur hidup agar tak ada lagi perkataan dan sikap buruknya diumbar di publik dan juga media. Begitulah kura-kura.
Ngaco, Amin Rais dan Heha Mahua samakan pihaknya dengan Musa, Jokowi dengan Fir'aun. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Amin Rais maupun Abdullah Heha Mahua nampaknya memang kurang update terhadap persoalan yang sudah terjadi. Mungkin karena usia keduanya yang sudah sepuh sehingga tidak paham duduk perkara persoalan yang terjadi. Soal kasus penembakan kepada 16 laskar FPI yang dilakukan oleh polisi sebenarnya sudah selesai. Komnas Hak Asasi Manusia sudah mengeluarkan hasil penyidikan dan hasilnya tidak beda jauh dengan keterangan polisi. Beberapa polisi sudah jadi tersangka. Namun, hal itu belum membuat Amin Rais CS puas. Bagi mereka pokoknya penembakan 16 laskar FPI adalah kasus besar dan Jokowi harus membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional. Mereka seperti hewan buas yang ingin mencelakakan Jokowi. Saat mereka datang ke istana untuk membahas soal ini, mereka dengan bangganya menyamakan dirinya dengan Musa dan Jokowi dengan Fir'aun. Sejumlah tokoh seperti Amin Rais, Marwan Batubara, hingga ex-pimpinan KPK Abdullah Heha Mahua sempat mendesak Jokowi agar kasus penembakan 16 laskar FPI bisa dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional. Cerita pertemuan singkat antara anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 16 laskar FPI dan Jokowi yang terjadi di Istana Negara 9 Maret 2021 lalu dibeberkan Abdullah Heha Mahua dalam video bincang-bincang berjudul Penembakan FPI dan Habib Rizik Balas Dendam 9 Naga Kekalahan Ahok yang disiarkan saluran YouTube Ustadz Demokrasi. Saat membahas kasus laskar FPI yang mati ditembak itu, Abdullah Heha Mahua menganggap pihaknya seperti Musa mendatangi Fir'aun. Bahkan, dia pun mengungkapkan juga Amin Rais sempat mengutip 2 ayat Al-Quran di depan Jokowi. Menurut Abdullah Heha Mahua, pertemuan tersebut bak Nabi Musa mendatangi langsung Fir'aun guna menyampaikan kebenaran. Meski begitu, dia mengaku bukan bermaksud menganggap Jokowi sebagai Fir'aun, hanya saja dia sama-sama penguasa seperti Fir'aun. Menurut saya analogi ini sudah sangat ngaco dan kebangetan. Ini sudah keluar dari koridor agama. Tidak boleh menyamakan seseorang dengan Fir'aun. Tidak boleh merasa dirinya paling benar dan orang lain salah, apalagi sampai menganalogikan dengan Fir'aun. Sama saja, mereka merasa dirinya Tuhan karena merasa tahu bahwa kejahatan Jokowi sudah seperti Fir'aun. Nabi Musa dan Fir'aun adalah kisah manusia yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Nabi Musa adalah manusia mulia dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Fir'aun adalah manusia zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Mungkin bisa jadi Fir'aun adalah raja paling zalim dalam sejarah karena sampai mengaku dirinya Tuhan. Oleh sebab itu, sangat tidak layak ketika ada manusia sekarang yang diserupakan dengan Nabi Musa atau Fir'aun. Sebaik-baik dan semulia-mulia orang zaman sekarang tidak akan menyamai kebaikan dan kemuliaan Nabi Musa. Sebaliknya, sejahat-jahat dan sezolim-zolimnya orang zaman sekarang juga tidak akan sampai menyamai kezaliman Raja Fir'aun. Oleh sebab itu, seyogianya tidak membuat menyamakan seseorang dengan Musa dan Fir'aun. Sangat tidak etis. Amin Rais, Marwan Batubara, hingga ex-pimpinan KPK Abdullah Heha Mahua juga tidak layak disamakan dengan Nabi Musa. Apalagi mereka sendiri yang menyamakan. Jelas salahnya. Mereka tidak ada seujung kukunya Nabi Musa. Mereka juga tidak layak disamakan dengan orang baik dimanapun, apalagi dengan Nabi Musa. Karena dari ucapan dan perbuatan mereka lebih banyak mendatangkan mudarat dibanding maslahat. Sangat tidak pantas jika mereka disamakan dengan Nabi Musa. Sungguh analogi yang mereka gunakan sangat berbahaya. Bagi orang berilmu, pernyataan mereka yang menyamakan dirinya dengan Nabi Musa dan Jokowi dengan Fir'aun tak jadi soal. Paling-paling hanya jadi bahan tertawaan. Tapi bagi orang awam, pernyataan mereka sangat berbahaya. Orang awam bisa menjadi terprovokasi dengan penyamaan ini, seolah-olah Jokowi sejahat Fir'aun. Karena sejahat Fir'aun, maka harus ditumpas. Jika ini yang terjadi, sungguh berbahaya. Orang seperti Jokowi harus dilaknat seperti Fir'aun. Pernyataan Amin Rais juga mempermalukan agama Islam, seolah-olah ucapan dan perbuatan mereka dibenarkan oleh Islam, padahal pernyataan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya khawatir Islam menjadi disalahpahami karena pernyataan ngaco Amin Rais CS. Entah kapan Amin Rais CS bertaubat untuk tidak membawa-bawa agama dalam politik, padahal usianya tidak muda lagi. Mungkin karena merasa dekat dengan Tuhan, jadi menganggap sudah pasti akan mendapat